Guys, kegiatan pagi ini saya diajak jalan-jalan oleh YouTuber terkenal asal Kalpara. Ada yang bisa tebak? Yups, konten kreator sukses pemilik akun YouTube channel dan TikTok Asian Survivor yang followersnya 1,5 juta subscribers. Wih, keren banget guys! Dia ternyata teman sekampus, sejurusan, sekelas di Universitas Borneo Tarakan. Kira-kira saya mau diajak kemana ya guys? Pasti seru petualangan pagi ini bersama Mas Rival mengelilingi ibu kota Kaltara yakni Tanjung Selor. Ikutin cerita selanjutnya ya. Halo, kita bersama santri petualang atau apa namanya? Salam petualang. Oh, salam petualang. Salam petualang. Berpetualang dari Kalimantan Utara ya. Dari Tarakan kita sama aja Kalimantan Utara juga. Terus Cuman beda pulau aja. berapa di Kalimantan Utara, kabupaten apa yang sudah pernah dikunjungi? Sudah semua. Yakin ke Krayan pernah? Belum. Oh, belum. Krayan itu nggak bisa darat guys. Bisa, cuman kita butuh tour guide ya. Kalau nggak nyampe kita. Terus juga harus jalannya masih hancur, apalagi kalau musim hujan kayak gitu. Betul sekali. Jadi saya lihat sudah mengunjungi lumayan komprehensif, sudah seperti kayak Karai, terus sampai ke Kilometer. Sebenarnya Bulungan itu daerah-daerah wisatanya justru daerah-daerah yang pelosok seperti di daerah Long Belua. Terus juga daerah yang belum bisa benar-benar diakses gitu. Cuman kalau di sini tuh harus dipadukan antara konten budayanya dan juga kearifan lokalnya. Karena kalau kita udah diambil dari segi wisatanya aja masih kurang. Dan juga terkait sumber pendapatannya di bidang pertanian, karena Bulungan itu daerah paling potensial untuk pertanian. Karena daerah pesisir sangat subur untuk tanaman padi, dan juga tanaman-tanaman holti lainnya. Jadi sangat recommended lah. Teman-teman bisa jadi Mas Rahmat ini teman kuliah dulu ya Mas ya. Teman kuliah seperjuangan Gitu dari nol dulu. Senasib. Gimana teh rasanya sangat mewah sekali di saat masih jarang jajanan di kampus dulu ya. Masih gesang banget, sekarang sudah waduh. Betul sekali. Saya udah masuk ke kampus sekarang udah rasanya kayak minder, suasananya sudah jauh berbeda gitu kan. Bisa dibilang kami ini salah jurusan sebenarnya. Harusnya masuk Harusnya Mas Revival ini masuknya di jurusan pariwisata. Karena kontennya tentang alam gitu juga ya, tentang wisata dan sebagainya, informatif. Nah, saya Fakultas Pendidikan Bahasa, ngajarnya di sekolah agama. Memang salah jurusan itu. Oh gitu, luar biasa. Tapi nggak ada masalah, namanya hobi itu tetap bisa berjalan beriringan dengan profesi kita, betul ya? Betul sekali. Dan yang paling penting itu adalah bisa bermanfaat Pak Ustadz. Betul. Saya sebenarnya mau ngajak ke ini dulu, apakah masih buka atau enggak ya? Minimal kita jalan-jalan dulu lah ya. Ada satu lokasi destinasi wisata yang ada di belakang rumah sakit, itu semacam belakang apa ya namanya dulu. Semoga masih buka, kalaupun nggak buka kita jalan-jalan aja ya Pak Ustadz. Boleh. Oke, siap. Masih pagi gitu. Oke, let's go guys. Perjalanan dilanjutkan dengan Mas Rival tetap menjadi tour guide kita pagi ini. Kali ini saya diajak bertualang ke sebuah perkampungan di Tanjung Selor bagian hulu, yaitu Kampung Tanjung Rumbia. Kampung ini berada di pinggiran Sungai Kayan dan berada dalam satu kawasan yang berdekatan dengan Rumah Sakit Tanjung Selor. Mas Rival menceritakan bahwa daerah ini termasuk ke dalam salah satu kawasan penting untuk pemenuhan syarat agar Tanjung Selor dapat ditetapkan sebagai ibu kota Kalimantan Utara secara definitif. Oleh karenanya, perkampungan ini mulai dipadati oleh penduduk secara bertahap dari waktu ke waktu. Oh ya, sebenarnya Mas Rival berniat membawa saya mampir ke salah satu wisata pinggir sungai di perkampungan ini, yaitu Cafe Lupis yang berdiri sekitar 4 tahun lalu. Namun keberadaannya saat ini sudah tidak beroperasi dan tidak berpenghuni lagi. Jadi sayang banget ya teman-teman, kita tidak bisa mampir dan dengan berat hati melanjutkan petualangan kami ke destinasi berikutnya yang tidak kalah seru dan tentu saja sangat menarik. Tetap ikut ya!
Setelah diajak berkeliling di daerah Tanjung Rumbia, Mas Rival membawa saya mengunjungi wisata alam yang berisi fitur kolam renang dan pemancingan. Lokasi wisata ini ternyata masih terletak di daerah perkotaan di Tanjung Selor, sehingga tidak terlalu jauh untuk dikunjungi. Jalan masuk ke dalam wisata kurang lebih 200 meter, dan terlihat dua sisi yang banyak ditumbuhi tanaman. Pada sisi kiri lebih ke arah kebun, berupa singkong, kelapa, nanas, dan lainnya. Pada sisi sebelah kanan, banyak ditanami seperti pakis, buah jeruk nipis, dan kelengkeng. Bahkan ada pohon rambutan dan durian yang belum kami lihat dari jalan masuk ini. Yang buat kami salfok adalah bidang pembatas kolam ikan yang seluruhnya terbuat dari bahan kayu ulin yang sangat banyak. Pikir kami, wah ini kaya sekali ini pemiliknya. Hehe. Assalamualaikum. Jalan-jalan, Pak. Baru pertama kali masuk ke sini. Iya. Terus ajak teman dari Tarakan. Woi, wisata ini bukan sederhana, ini premium ini ya. Keren, Pak. Budidayanya keren kayaknya. Ya, bagus banget. Rapi banget, guys. Ini ada pohon rambutan, guys. Sederhana aja, Pak. Sederhana aja. Sesuai kemampuan. Gimana sih, Pak? Bapak ini namanya Puguh Santoso. Mas Rival dan saya juga memperkenalkan diri. Mas Rival tinggal di dekat sini, yaitu daerah Sengkawit, dan saya berasal dari Tarakan. Mas Rival mengatakan sudah lama ingin sekali mampir ke sini, namun selalu tidak sempat. Nah, kebetulan ada teman yang datang dari Tarakan. Akhirnya Mas Rival memutuskan untuk jalan-jalan ke sini. Keren, guys. Tadi pintu masuk depan itu kecil aja, tapi ternyata sampai ke dalam luas banget areanya dan banyak kolam-kolamnya yang tersusun dengan rapi. Budidaya ikannya bagus banget, tapi nggak tahu nih ikan apa di dalamnya. Ada semacam tempat ruang pertemuan, bisa dipakai buat acara-acara. Bagus ini buat anak-anak sekolah. Lagi ngerjain kolam ya, Mas ya? Iya, kolam hias. Kolam hias luar biasa. Di sini juga ada kolam lanjutannya cukup besar. Ini ada pendopo. Jadi bila kita ingin bawa keluarga besar atau rombongan, di sini bagus ya. Sambil mancing, sambil mencicipi buah-buah kalau ada kayaknya. Ada buah jeruk, ada buah durian, ada rambutan, ada pete kayaknya. Pete ada, Mas? Pete ada. Ada kan? Tuh ada rambutan tuh. Ada rambutan. Ini bagus buat acara kan? Ya. Buat perkumpulan acara. Saya tuh sudah jarang nemu kedondong di Tarakan. Nah, ini kedondong ini memang jenisnya yang pendek dia. Pendek ya. Buahnya sampai turun-turun ke bawah. Ini ada rambutan koyakan enggak ya? Nah, itu. Kalau diminta satu boleh. Boleh ambil aja enggak apa-apa. Enggak saya yang beli. Ini kan ulin ya, harusnya kuat. Nah, Oh iya. kelapanya nih. Ini kalau jatuh enggak pulang ke Tarakan kita, guys. Pakaiannya basah soalnya. Jadi kalau buah kelapa ini yang kalau perhatikan di Thailand itu ada buah kelapa yang bisa dijual dikemas dalam kondisi sudah terbuka. Tinggal ditekan itu. Nah, inilah jenisnya kelapa yang cocok di lahan-lahan rawa gitu. Oke, mantap. Keren. Kali ini kontennya kolaborasi kayaknya, guys. Jadi pasti saya datang juga nanti. Saya loh tetangga rumah saya dekat sini, cuma nggak pernah kesini. Nggak pernah kesini ya? Karena aku pikir kayak kecil aja, ternyata. Setelah kami menjelajahi fitur-fitur wisata yang menarik seperti tanaman buah, fasilitas pertemuan seperti pendepo besar, pohon kelapa genjah, dan kolam ikan yang membentang kurang lebih 30 meter sebanyak 5 ruas, akhirnya kami memutuskan untuk ngobrol-ngobrol dengan pemilik di gazebo depan kolam renang. Kami beli 2 buah kelapa muda dan diberikan tantangan untuk mengupas isinya dengan pisau khas wisata ini. Pisau ala-ala itu yang dibuat. Kita lihat bisakah berhasil, kalau bisa kita pulang. Kalau nggak berhasil ya kita Nginap di sini. nginap di sini. Sekaligus berenang di kolamnya itu. Pak Puguh selaku pemilik banyak bercerita mengenai pembangunan wisata ini kepada kami. Cerita yang sangat unik dan sulit untuk dilewatkan. Dari awal datang ke Tanjung Selor, beliau sebagai ASN kepolisian, ditugaskan di pelosok perbatasan Malaysia.
hingga akhirnya purnawirawan di kota ini dan memilih memutuskan untuk menikmati akhir usia untuk bertani, berkebun, dan beternak hewan air seperti ikan nila, lele, patin, dan ikan mas. Sesekali kami mengangguk dan kagum dengan cerita riwayat hidup beliau. Tanpa terasa, air kelapa sudah mulai habis dan jam di tangan mulai menunjukkan pukul 11 pertengahan siang. Baru sadar bahwa ini hari Jumat, sehingga harus bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Guys, kita mau balik. Tapi sebelum balik kita diminta sama bapaknya untuk ngeliat ikan dulu yang banyak di sini. Ikannya mau dipanggil dulu lewat apa namanya? Lewat apa namanya? Pakannya. Siul. Pakai siul pengaruh gak, Pak? Ya. Pakai siul pengaruh. Kayaknya pengaruh. Kayaknya pengaruh. Kita lihat. Jauh-jauh tuh kalau Oh, dengar pada orang datangan. Itu ya. Coba kita lihat ikannya, guys. Cara unik Pak Puguh memanggil ikan untuk berenang ke tepi kolam sungguh unik, yaitu dengan siulan. Kami pun tertawa lepas melihat metode unik ini. Mas Rival penasaran dengan jenis ikan peliharaan yang lain. Akhirnya diajak ke kolam ikan patin dan mas. Kolamnya berada paling ujung sebelah kiri dan paling besar di antara kolam yang lain. Saya bikin shot ya, Pak. Jadi unik, guys. Dengan bersiul ikannya datang, guys. Luar biasa unik. Hasilnya di tempat wisata di tengah kota Kalimantan. Keren, guys. Nanti kita buat ditarakan.